Halo kawan-kawan, kami dari kelompok 5, Agustinus Igede Mulyarso, Igusti Ngurah Suka Adiputra, dan Kadek Rizky Adiputra. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang database dan sistem manajemen database. Organisasi data. Organisasi data adalah data bisnis yang diorganisasikan menjadi suatu hierarki yang terdiri dari data file adalah unit terkecil dari data. Catatan atau record adalah suatu kumpulan dari data file yang berhubungan seperti suatu catatan karyawan. File adalah suatu kumpulan catatan yang berhubungan seperti file pegawai. Folder adalah kumpulan file-file yang berkaitan dan secara konseptual mirip ranting pohon. Subfolder adalah folder di dalam suatu folder. Untuk selanjutnya, kita akan membahas struktur database. Menurut strukturnya, database digolongkan menjadi 3, yaitu struktur database hierarki, yaitu struktur kelompok data, subkelompok data, dan subkelompok yang lebih kecil lagi menyerupai cabang-cabang pohon. Struktur database jaringan. Struktur database jaringan atau network database struktur memungkinkan satu catatan tertentu menunjuk pada catatan lain dalam database. Struktur database relasional. Struktur sistem manajemen relasional merupakan sistem yang menyerupai tabel-tabel dan merupakan format yang dapat dipahami secara cepat oleh manajer dan atau staf profesional. Menciptakan dan mengelola database. Proses menciptakan database mencakup 3 langkah utama. Yang pertama, menentukan data yang dibutuhkan. Kedua, menjelaskan data tersebut. Ketiga, memasukkan data ke dalam database. Sekarang, kita akan membahas 3 langkah utama dalam proses menciptakan database. Yang pertama, menentukan kebutuhan data. Definisi dari kebutuhan data adalah langkah kunci dalam CBIS. Ada 2 langkah pendekatan dasar, yaitu pendekatan berorientasi masalah. Saat perusahaan mengambil pendekatan berorientasi masalah, mereka mengikuti urutan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Pertama, masalah didefinisikan, kemudian keputusan yang diperlukan untuk memecahkan masalah didefinisikan, dan untuk tiap keputusan didefinisikan informasi yang diperlukan. Selanjutnya, pemrosesan yang diperlukan untuk menghasilkan informasi ditentukan, dan akhirnya data yang diperlukan oleh pemrosesan ditetapkan. Untuk yang selanjutnya, pendekatan model perusahaan. Pendekatan ini untuk mengatasi kelemahan pendekatan yang pertama. Kelemahan ini diatasi dengan menentukan seluruh kebutuhan data perusahaan dan kemudian menyimpan data tersebut dalam database. Usaha pengembangan sistem selanjutnya kemudian mengambil data yang telah ada dalam database. Langkah kedua dalam proses menciptakan database yaitu menjelaskan data. Setelah elemen-elemen data yang diperlukan ditentukan, maka elemen data tersebut dijelaskan dalam bentuk kamus data atau data dictionary. Kamus data adalah suatu ensiklopedi dari informasi mengenai tiap elemen data. Langkah ketiga atau terakhir dalam proses menciptakan database yaitu memasukkan data. Setelah skema dan subskema diciptakan, data dapat dimasukkan ke dalam database. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan data langsung ke dalam DBMS, membaca data dari pita atau piringan, atau men-scan data secara optis. Data siap untuk digunakan setelah berada dalam database. Baiklah, yang selanjutnya kami akan membahas pengelola database. Seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas database disebut pengelola database atau database administrator atau DBA. Tugas DBA terbagi dalam 4 area utama, yaitu yang pertama, perencanaan, yang kedua, penerapan, yang ketiga, operasi, dan yang terakhir, keamanan. Baiklah, untuk materi yang terakhir, kami akan membahas keuntungan dan kerugian database management system. Keuntungan database management system meliputi mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, spesifikasi data disimpan dalam tiap program aplikasi,
Perubahan dapat dibuat pada struktur data tanpa mempengaruhi program yang mengakses data, mengintegrasikan data dari beberapa file, mengambil data dan informasi secara cepat, dan yang terakhir meningkatkan keamanan. Setelah tadi kita mengetahui keuntungan database management system, berikut kerugian database management system. Yang pertama, memperoleh perangkat lunak yang mahal. Yang kedua, memperoleh konfigurasi perangkat keras yang besar. Dan yang terakhir, mempekerjakan dan mempertahankan staf database administrator. Sekian materi yang dapat kami sampaikan tentang database dan sistem manajemen database. Semoga apa yang kami sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.